Halo Telkotizen, kenalin nih, aku Dias Wiwaha, sekarang bakal jadi pembawa acara untuk Telko Podcast pada episode kali ini. Nah, di Telko Podcast kali ini, aku bakalan bahas topik tentang lab yang ada di Telko nih teman-teman. Nah, yaitu labnya Lab IMV. Nah, sekarang udah ada bareng aku nih, ada asisten laboratorium yang keren-keren banget nih, ada 2 orang dari laboratorium IMV. Ini ada Bang Alvan sebagai Kordas Labnya dan ditemenin sama Bang Felix. Halo Bang Alvan, Bang Felix. Apa kabar nih? Halo Telkotizen semuanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah Halo, baik ya. Oke. Gimana Bang Felix kabarnya Bang? baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Bang, biar Telkotizen nih pada tahu Abang asalnya dari mana, terus kesibukannya apa, sama di lab IMV-nya sebagai apa gitu Bang. Boleh mungkin dari Bang Alvan dulu. Oke, sebelumnya halo Telkotizen semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan. Nama panggilan saya Alvan. Di IV Laboratory, saya menjabat sebagai koordinator asisten. Kemudian untuk kesibukan saat ini, saya di semester terakhir, semester 8, sedang menyelesaikan tugas akhir. Mungkin seperti itu. Oke, wih lagi tugas akhir nih Bang. Mudah-mudahan lancar ya Bang ya. Oke, mungkin lanjut aja ke Bang Felix. Halo Bang. Halo semuanya, kenalin namaku Felix Korputi, bisa dipanggil Felix, asal dari Ambon, Maluku. Sekarang aku sama kayak Alvan, sekarang semester 8. Kesibukannya mungkin sekarang lagi ya biasa ngerjain TA lah, mahasiswa akhir. Jadi keren-keren nih lagi pada Ya, sibuk paling TA itu nih. aja. Udah itu aja. Oke nih, mungkin kita langsung tanya aja ya Bang ya. Sebelumnya aku mau tahu nih, mungkin banyak telkotizen juga nih yang pengen tahu IMV itu lab apa dan mungkin singkatan IMV itu apa nih Bang? Oke, cek. Boleh dari siapa dulu Bang? Oke, yang mungkin dari aku dulu ya. Kalau singkatannya sendiri, mungkin bisa dilihat di logo di virtual background kita ya. Kepanjangannya itu Image Processing and Vision Laboratory. Jadi kita tuh laboratorium yang berfokus di pengolahan citra atau image processing. Nah, computer vision sendiri itu nanti larinya ke artificial intelligence, gimana nanti kita tuh bikin riset yang membuat komputer itu bisa mendeteksi objek di sebuah gambar atau video untuk sistem pemantauan cerdas. Mungkin contoh lain di self-driving car itu ada pemantauan deteksi objek juga ya. Nah itu jadi riset-riset kita tuh di sekitaran itu. Mungkin kalau dari aku gitu, Felix ada tambahan? Ya mungkin aku mau nambahin dikit ya dari yang Alvan. Selain kita di computer vision juga, kita juga ada yang berfokus juga di natural language processing atau biasa disebut NLP. Jadi NLP itu dia berfokus ke text processing, di mana nanti sebuah program atau mesin nanti dia bisa mendeteksi mirip kayak seperti yang biasa dipakai di Tokped atau biasa dipakai di perusahaan-perusahaan besar yang lain. Jadi kayak pengolahan teks gitu. Dan biasa dipakai di fiturnya seperti sistem rekomendasi buat kalau misal teman-teman mau beli di Tokped atau Shopee atau Lazada gitu kan biasanya ada sistem rekomendasi Iya, iya. untuk buat membeli barang. Nah, itu biasanya menggunakan NLP. Nah, paling kayak gitu sih. Oh, keren banget nih. Kayak ada, kalau aku pernah lihat mungkin di film drakor tuh di startup ya kayak pendeteksi muka-muka gitu tuh. Kalau aku lihat di drakor tuh yang di startup tuh. Nah, kita balik lagi nih ke pembahasan tentang lab IMV nih, Bang. Nah, kalau lab IMV ini di bawah kelompok keahlian apa nih? Kan ada di kelompok, ada yang lab bagian di transmisi, jaringan atau sinyal. Nah, kalau dari IMV sendiri ini di bawah kelompok keahlian apa sih? Kayak mungkin dari aku ya. Kalau kelompok keahliannya sendiri sebenarnya udah kelihatan dari namanya ya. Kita berkutat sekitaran pengolahan citra, dan citra sendiri adalah sinyal sebenarnya. Jadi kita di bawah kelompok keahlian PSI atau pengolahan sinyal informasi. Oke,
keren banget. Nah, jadi nih teman-teman kalau yang mau tahu tentang eh, kelompok keahlian sinyal mungkin bisa main-main ya Bang ya ke Lab IMV juga nih. Dan mungkin prospeknya menurut aku juga cukup keren juga nih teman-teman. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya dulu nih Bang. Kalau di Lab IMV ini apakah hanya riset aja atau ada kayak praktikumnya nih? Soalnya kan ada riset yang hanya praktikum saja, terus ada nggak ada risetnya, atau ini ada dua-duanya gitu. Mungkin dari aku yang jawab. Jadi lab PMV itu dia berfokus ke lab riset ya, nggak kayak lab-lab yang lain yang mayoritas di telco. Jadi lab riset itu dia salah. Lab PMV itu dia berfokus di riset. Oh, di riset nih, jadi nggak ada praktikumnya Bang? Ya, nggak ada praktikum. Oh, nggak ada praktikumnya. Keren nih. Jadi teman-teman nih yang mau riset atau lebih tahu hal tentang image processing ini bisa langsung join aja nih ke lab IMV-nya gitu. Nah, terus di lab IMV ini sendiri nih Bang, kan kalau di lab-lab tuh biasanya ada bagian-bagiannya Bang, kayak divisi-divisinya. Nah, kalau di lab IMV ini ada divisi apa aja sih Bang kira-kira? Sama fokusnya kemana gitu? Sama kayak tugas-tugasnya. Oke, mungkin kalau dari aku ya, untuk divisi di labnya sendiri sebenarnya mirip-mirip kayak lab-lab lain juga sih, kayak organisasi umum gitu. Jadi karena selain riset itu secara sehari-harinya kita juga kayak organisasi, jadi divisinya tuh mungkin ada divisi inti, nanti di situ ada kordasnya, ada wakordas, ada sekretaris, ada bendahara. Kemudian untuk divisinya ada divisi yang pertama, divisi project manager. Di divisi project manager ini nantinya asisten-asisten di situ bakal nge-handle project-project IMV, terutama yang berkaitan dengan event maupun kegiatan-kegiatan akademis lainnya. Nah, terus ada divisi external relation, khusus untuk hubungan di luar laboratorium. Itu ya tugasnya untuk kerjasama medpart, untuk kerjasama dengan narasumber maupun ke institusi atau perusahaan gitu. Nah, kalau selanjutnya ada juga kreatif. Nah, di kreatif ini tugasnya udah jelas ya. Pertama ada untuk update doc, publikasi, dokumentasi, dekorasi untuk acara, terus ngedesain-desain poster, sama apa ya, mungkin ngedesain konten di IG-nya, sama ngedesain website juga. Nah, terus terakhir ada logistik untuk apa ya, untuk barang-barang, untuk inventaris, dan sebagainya. Nah, kalau masalah riset sendiri fokusnya kemana, itu sebenarnya tergantung pilihan dari masing-masing asisten. Jadi kayak yang udah disampaikan sama aku, sama Felix tadi juga, kita tuh bisa milih mau ke image processing, dan computer vision, atau ke text vision, atau NLP, kayak gitu. Keren-keren. Mungkin ada yang mau ditambahin nih dari Bang Felix atau udah cukup? Udah cukup jelas sih yang dibilang sama Alvan. Wih, keren-keren. Nah, Bang ngomongin project nih. Mungkin ada kayak project besar apa aja nih yang sekarang lagi atau lagi ngelakuin riset apa nih? Riset besar apa yang sedang dilakuin sama Lab IMV gitu? Kalau boleh tahu. Mungkin dari aku ya. Jadi di EMP sekarang tuh kita lagi ngerjain project itu seputar image processing, di mana kita lebih tepatnya di object detection. Jadi nanti kita itu nanti akan mengimplementasi sistem objek deteksi ke drone. Jadi nanti drone itu dia bisa mendeteksi, ada banyak jenis, ada bisa kita deteksi objek atau salah satunya itu objek buah, terus juga bisa mendeteksi wajah pakai drone, terus juga bisa mendeteksi rambu-rambu lalu lintas. Nah, tapi bedanya untuk rambu lalu lintas dan wajah tuh dia pakai sistem object tracking. Jadi di mana nanti drone-nya itu dia bakal ngikutin wajah atau ngikutin rambu-rambu lalu lintas sendiri. Mungkin dari Alvan mau menambahkan? Ya, sebenarnya kita untuk tahun ini seputaran itu ya, untuk risetnya, jadi meneruskan dari tahun sebelumnya.
tahun ini lebih fokus ke object detection. Nah, kalau di project aku sendiri itu selain yang disebutin Felix yang pakai drone, deteksi wajah sama rambu-rambu, untuk di tim aku sendiri itu risetnya untuk deteksi kendaraan sama manusia di lingkungan jalan untuk self-driving car, khususnya di lingkungan yang berkabut. Jadi kita riset gimana caranya ketika kamera itu menangkap gambar yang banyak kabutnya, bisa dihilangin dulu kabutnya sehingga setiap objeknya bisa terdeteksi dengan baik. Mungkin gitu sih. Widih, keren banget nih teman-teman, kayak bisa ngedeteksi kayak meskipun di dalam kabut ya Bang ya, cuman si teknologi ini bisa ngebuat dari si drone ini bisa ngelihat dan ngedeteksi gitu di kabut itu ada apa aja gitu. Nah, aku tertarik nih Bang. Tapi kalau misal aku takutnya nggak bisa nyesuain kayak ikut risetnya nih. Nah, kira-kira skill dasar apa aja nih yang aku butuhin nih buat jadi atau ikut nih jadi asisten lab dari IMV ini Bang? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi sebenarnya kalau mau join ke IMV ya, jadi skill dasar yang teman-teman harus tahu itu, yang pertama itu teman-teman kalau bisa paham basic algoritma dan pemrograman. Itu yang paling penting. Soalnya kan IMV kan kita kebanyakan tuh lebih ke ngoding dan paham tentang algoritma suatu sistem kan. Jadi teman-teman juga harus paham tentang basic-nya dulu, biar teman-teman bisa kebayang lah, seenggaknya teman-teman bisa kebayang nanti kita mau ngerjain apa gitu. Terus juga teman-teman kalau bisa familiar dengan bahasa pemrograman Python, karena di IMV itu kita lebih sering menggunakan bahasa pemrograman Python untuk ngeriset atau ngelakuin sesuatu. Terus juga teman-teman juga kalau bisa mempunyai soft skill yang lain seperti kalau soft skill yang lain itu seperti nilai plus buat teman-teman juga, seperti kalau teman-teman bisa paham tentang web development atau tentang UI UX itu menjadi nilai plus juga buat join ke IMP. Mungkin dari Alvan mau nambahin? Oke, kalau dari Felix tadi kita dengar tentang sisi teknisnya ya. Mungkin aku mau bahas dari sisi apa ya, kepribadian maupun uh, nilai-nilai dari individu yang mau daftar gitu. Intrapersonal Nah, gitu yang ya? ya Intrapersonal secara gitu ya? personal. Nah, secara personal itu kita cari yang pertama tentunya yang profesional. Orang-orang yang bisa kerja meskipun deadline-nya padat, meskipun sibuk juga sambil kuliah, meskipun misalkan kerjaannya berat dan belum bisa. Nah, itu kita harus profesional, harus tetap berani ngambil kerjaan tersebut karena sebenarnya pada prosesnya kan nantinya juga akan belajar. Nah, itu jadi poin kedua juga sih, orang yang rasa ingin tahu dan mau belajar. Jadi sebenarnya kita nggak masalah kalau misalkan teman-teman baru ngerti programming sedikit, terus belum belum pernah nyentuh Python. Itu sebenarnya kalau misalkan emang teman-teman di Telkotizen itu punya niat yang besar, rasa ingin tahu yang tinggi, semuanya bisa dipelajarin bareng-bareng nanti kalau udah masuk ke IMT. Oh, Gitu sih kalau dari aku. oh gitu tuh. Nah, ini buat telkotizen nih yang mau masuk IMV tapi kayak takut kayak aku nih misal kayak aduh gimana ya Python aku belum terlalu OP nih misalkan belum terlalu jago banget nih. Kalian bisa bisa coba masuk dulu aja soalnya asal kalian punya tanggung jawab sama keinginan tahu yang besar kalian tuh bisa nyesuain gitu ya Bang ya kayak bareng-bareng gitu belajarnya. Gitu. Oke. Nah, terus biasanya nih Bang, ada kayak kriteria nilai apa harus A-nya nggak nih Bang? Kayak kan biasanya kalau ada lab-lab tuh ada syarat nilai ini harus A gitu dan nilai ini nggak boleh C gitu. Kira-kira ada nggak tuh Bang? Kalau di IMP sendiri sih sebenarnya kita nggak kayak lab-lab lain ya, jadi harus ada syarat nilai mata kuliah ini harus A atau AB gitu. Soalnya kan kita bukan berfokus ke praktikum atau suatu matkul yang ada di Telkom University atau di FTE kan. Jadi kita itu sebenarnya kalau teman-teman punya niat, itu teman-teman bisa join. Tapi kita
lebih ke ada standar IP sih sebenarnya kalau teman-teman pengen join. Oh, jadi ada standar IP-nya, cuman nggak ada minimal buat salah satu spesifik matkul minimalnya berapa gitu ya Bang ya? Ya, betul. Oke tuh. Nah, jadi kalian mungkin buat administrasinya kalian nyiapin dulu nih teman-teman. Kayak IP-nya dibagusin dulu, terus Python-nya dikuatin dulu. Meskipun ntar sama-sama belajar ya, tapi basicnya kalian harus ada dulu nih. Nah, terus aku mau tahu nih Bang, eh, kalau syarat tadi kan ada standar IP-nya ya. Kalau misalkan ini rekrutasi nih dibuka buat anak-anak semester berapa nih? Buat mahasiswa semester berapa nih minimal? Mungkin dari Oke lagi. Jadi untuk rekrutasi itu biasanya kita buka untuk 2 angkatan. Soalnya kalau IMP sekarang kan udah mulai dalam tahap proses rekrutasi. Jadi untuk yang tahun ini tuh kita terima untuk angkatan 2019 dan 2020. Oh, itu. Jadi minimal tingkat 2 berarti ya Bang ya? Tingkat 2 ke tingkat 3 apa? Eh ya, Ya, betul. benar. Minimal Minimal tingkat tingkat 2, 2. tingkat 3. Nah, benar tuh teman-teman. Jadi kalau yang udah tingkat 2 nih, yang seangkatan sama aku sekarang nih, aku angkatan 2020, bisa bisa ini nih buat tahun depan masih ada kesempatan 1 kali lagi berarti ya, Bang ya. Betul. Nah, buat teman-teman angkatan 21 berarti angkatan 45 boleh mungkin disiapin dulu dari kayak Alpro-nya, dasar-dasarnya. Nah, aku mau nanya nih, Bang. Kapan biasanya nih rekrutasi dari si Lab IMV ini? Untuk proses rekrutasinya sendiri, kita itu mulainya biasanya di awal tahun, sekitaran awal tahun baru. Jadi, kalau teman-teman pengen join, nanti teman-teman bisa siapin berkas, ya meskipun itu dari semester ganjil atau dari jauh-jauh hari juga teman-teman bisa siapin, terus nanti teman-teman juga bisa stay tune aja di OA atau IG IMP, nanti bakal ada info tentang rekrutasi. Jadi biasanya tuh info-info tentang rekrutasi itu bakal ada di sekitaran awal tahun, mungkin itu bulan di Januari atau bulan Februari. Oke, di awal Januari kalau nggak Februari ya, intinya awal tahun ya Iya, teman-teman. iya betul. Oke. Nah, aku mau nanya nih Bang, tadi kan kita udah bahas masalah kayak IMV itu apa, ngegarap apa aja, terus kalau mau masuk IMV gimana nih kalau aku tertarik gitu. Nah, aku mau nanya nih, kalau mungkin ini pertanyaan terakhir, kesan yang paling seru dari lab IMV ini tuh apa gitu? Kayak pengalaman paling serunya dari Mungkin dari Abang Alvan Felix dulu dulu mungkin. mungkin. Ya. Oh, dari aku ya. Bebas. Jadi, kesan pertama aku masuk IMV itu, sebenarnya aku mikir IMV itu pertama masuk itu aku mikir IMV itu susah banget. Soalnya, teman-teman tahu sendiri kan, ini kan lab riset, beda sama lab praktikum. Kalau lab praktikum kan kita lebih ke belajar bareng dan, menjelaskan sesuatu ke praktikan atau, tingkat, teman-teman di tingkat awal kan, atau di tingkat di bawah kita kan. Bedanya di IMV itu kayak, kita tuh dapat sesuatu atau kita dapat project yang, sebenarnya itu kita sama sekali tuh belum tahu. Jadi kita harus belajar belajar dari awal lagi, kita harus belajar hal baru, belajar yang, belum pernah kita sentuh sebelumnya lah. Itu kesan pertamaku sih masuk IMV. Terus juga, eee, kan IMV juga, eee, secara dalam lab-nya itu, kita tuh lebih dekat ke, pembina kita juga. Jadi, eee, kan kalau lab praktikum kan kita jarang-jarang kan ketemu sama pembina lab. Nah, kalau di IMV itu kita lebih sering ketemu ke pimpinan lab. Jadi itu juga, kesan pertamaku juga kayak awalnya tuh rada gimana ya, kayak rada takut, canggung gitu kan ketemu sama pembina lab. Soalnya eee, biasa kan pembina lab itu kan biasanya jarang-jarang di lab atau jarang ke lab kan biasanya. Nah, tapi kalau di IMV itu pembina labnya sering ke lab, jadi, kesan pertamanya tuh adalah sulit untuk ngobrol sama pembina lab sebenarnya. Mungkin dari Alvan gimana? Dari Bang Alvan gimana nih Bang? Oke. Oke,
Dari aku kesan pertama sih ya mirip-mirip kayak Felix ya, karena sebenarnya aku juga dulu sebelumnya belum pernah jadi asisten lab riset. Jadi bingung banget riset itu sebenarnya kayak gimana sih, kayak kayak takut banget gitu. Mana lagi kemarin pas masuk tuh di semester 6 ya aku. Itu lagi ikut kegiatan kampus Merdeka juga. Jadi emang lagi chaos-chaosnya, terus ikut rekrutasi juga, tapi alhamdulillah sih pas sudah dijalanin, yang penting diikutin aja konsisten gitu. Alhamdulillah keterima akhirnya, malah ternyata teman-teman malah milih aku jadi koordinator asisten. Itu nggak nyangka banget sih kenapa bisa kepilih juga, karena banyak juga teman-teman di sana yang punya kemampuan yang lebih dari aku kayak gitu. Terus kesan kedua, bener sih kata Felix tadi, kalau di IMV kita itu sangat dekat sama pembinanya, yaitu Pak Suryo Adi Wibowo PhD. Nah, kebetulan juga biasanya anak-anak di IMV itu pembimbing TA-nya itu sama beliau. Jadi apa ya, lingkungannya tuh kondusif banget gitu. Udah kita ngerjain project di labnya sekaligus sama TA, dan semuanya itu langsung dibimbing gitu sama pembinanya. Gitu sih kalau dari aku. Widih, keren banget nih teman-teman yang misalkan bingung nih TA-nya mau apa. Mungkin bisa sekalian ya Bang ikut project IMV juga, terus ntar TA-nya juga dibantuin. Nah, mungkin itu aja nih Telkotizen buat Telko Talk, Telko Podcast maksud saya, Telko Podcast buat hari ini. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih buat Bang Alvan dan Bang Felix dan semua asisten lab dari IMV. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat juga nih buat kita semua. Mungkin dari aku mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam.